tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk, coba ditengok kiri kanan. Bilang, harus tetap kuat semangat ya. Ini jam paling bahaya saudara. Ya. Ini jam karena habis makan, silakan duduk. Ya, maka kalau nggak hati-hati bisa menjadi utikus. Ya, bisa ngantuk dan terjatuh. Ya, tapi untungnya itu duduknya di atas ketinggian, makanya ketika dia jatuh meninggal. Tapi kalau kita enggak, ya. Jadi tapi tolong senggol kiri kanan, harus semangat ini ya. Ini ibadah jam segini ini luar biasa. Ya. Di GMS Bali kita ada ibadah siang itu jam 2 siang. Ya. Dan kita nggak ada mall, jadi kalau orang datang betul-betul ibadah itu betul-betul mencari Tuhan. Karena kiri kanan nggak ada mall. Ya. Kalau di sini orang masih bisa jalan ke mall, di mall kita nggak inget jam. Ya kan? Makanya tadi saya khotbah juga agak sedikit overtime, nggak inget jam karena di mall. Tidak ada hubungan ya. Sudah ada timernya. Tapi anyway saya senang bisa melayani di sini. Hari ini saya melayani di GMS Medan Sun Plaza. Istri saya melayani di Medan Timur. Tapi nanti ibadah 6 dan 7 itu nanti Pastor Lanita yang akan melayani di sini. Ya, kalau Anda tidak kemana-mana, habis keluar lagi sebentar nanti bisa masuk kembali. Ya, karena saya percaya semua kita pasti akan diberkati. Ya, dan saya nggak sendirian juga, saya punya companion, ditemanin oleh companion dari Bali, ya, ditemanin sama-sama sama Pak Fandi dan Pak Aditya. Dan hari ini saya banyak ngomong tentang pekerjaan. Dari tadi pagi saya bicara tentang, coba dimunculkan tema saya. Dari tadi pagi saya bicara bahwa lemah itu bisa bertahan. Siapa bilang sesuatu yang kecil nggak bisa dibawa Tuhan besar. Tadi saya sampaikan melalui kisah semut, cicak, dan pelanduk. Tuhan bisa bawa mereka besar. Tuhan bisa buat binatang-binatang kecil itu, mereka bisa menjadi pembelajaran buat hidup kita. Ya, dan tentunya saya percaya di dunia ini nggak ada orang yang ditakdirkan untuk miskin dan sangat berkekurangan, nggak ada. Ya, nggak ada di dunia ini orang bodoh itu nggak ada. Tapi yang banyak itu adalah orang malas. Ya, malas untuk berusaha, malas untuk bekerja. Semut menjadi pembelajaran buat kita karena lewat semut kita enggak pernah dengar semut itu mati karena kelaparan, itu enggak ada. Ya, yang paling banyak itu semutnya mati karena Anda injak. Kalau enggak diinjak ya Anda yang bunuh lewat tanganmu, gitu ya. Tapi saya enggak akan khotbahkan itu, Anda dengarkan khotbah di YouTube ya supaya Anda bisa dapat lengkap khotbah saya. Terus saya khotbah dari Daud, bagaimana dia bisa memenangkan Goliat, ada banyak strategi yang kita pelajari di situ. Terus ada juga seorang budak menjadi penguasa, ya, dan sekarang ini saya khotbah dari pasukan kecil tapi memenangkan pertempuran yang besar. Dan nanti habis ini saya akan bicara tentang 7 prinsip pengelolaan keuangan. Ya, ternyata untuk menjadi orang sukses, orang diberkati, tidak cuma bisa mengumpulkan. Saya pernah lihat ada orang jago mengumpulkan, tapi begitu krisis terjadi, maka habis juga. Ya, saya kenal satu orang, baru kenal, dia pedagang bakso. Sebelum krisis moneter, dia jual bakso itu 3 tempat, ada 3 toko, 3 warung dia punya. Setelah krisis, habis semua. Saya tanya, uangmu di mana? Ya itu Pak, saya tidak pernah pegang uang saya Pak. Wah, kamu tidak tahu lagu uang. Uang itu lagunya ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu lagu tentang uang. Ya. Karena kenapa kok dia kembali lagi menjadi kekurangan kembali. Ya karena dia nggak bisa mengelolanya. Ya, nanti kita akan belajar itu bagaimana prinsip mengelola keuangan. Ya ternyata jadi orang sukses harus punya hikmat di dalam pengelolaan keuangan. Ya, saya mau tanya, menurutmu punya uang 100 juta itu orang kaya atau orang miskin kalau gaji 100 juta per bulan? Halo? Ada orang di sini? Orang kaya, yang bilang orang kaya yang gajinya 100 juta per bulan, dianggap orang kaya, angkat tangan. Oh mungkin kurang banyak kayaknya ya. Menurut Anda kalau orang punya uang 1 M, orang kaya enggak? Tiap bulan dia gaji 1 M. Kaya ya. Yang ngomong kaya angkat tangan. Tapi kalau saya bilang gini, kalau pengeluarannya dia sebulan 1 M dapat. Tapi kalau pengeluarannya 1,5 M, orang kaya enggak? Miskin dia. Karena besar pasak daripada tiang. Menurut Anda orang gaji 10 juta itu orang miskin enggak?
Ya susul lah Pak. 1 juta, miskin atau kaya? Hah? Sekarang jawabannya tergantung. Kalau dia gaji 1 juta, tapi dia pengeluarannya cuma 200 ribu, dia bisa meminimas pengeluaran atau ya 300 ribu lah. Itu orang kaya loh, karena dia bisa menabung. Pada akhirnya, ternyata pengeluaran itu penting. Nah, saya nak khotbahkan, nanti ada banyak hikmat yang saya akan sampaikan. Nah, sekarang kita langsung aja Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14, ayat 14. Kejadian pasal 14 ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, katakan yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, katakan 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat 16 baca rame-rame 34, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara perhatikan, Abram dapat kabar ponakannya Lot itu yang dia memilih tinggal di kota Sodom, itu Sodom kalah perang. Ya. Intinya Lot itu tertawan dari seorang raja yang punya reputasi seorang penakluk wilayah namanya Kedorlaomer. Siapa Kedorlaomer? Sedikit belajar ya sejarah di waktu itu. Kedorlaomer dia punya sekutu itu 4 raja, termasuk dia 4 raja. Kedorlaomer kalau anda cari di dalam sejarah, Kedorlaomer itu dia punya sekutu namanya Raja Sinear, Amrafel namanya. Dia punya sekutu namanya Ariok, Raja Elasar, dan Tidial, Raja Goyim. Jadi dia punya kekuatan 4 raja. Lah 4 raja ini, kekuatan Kedorlaomer ini menjajah negeri di sebelah-sebelahnya. Termasuk Sodom, Raja Sodom itu dijajah oleh Kedorlaomer. Nah, suatu hari Sodom, Gomora dan teman-teman yang lain mulai memikirkan gimana kalau kita memberontak sama Kedorlaomer. Mereka 5 raja, ini 4 raja. Mereka 5 raja dan mereka berpikir kita akan kalahkan Kedorlaomer. Mereka adalah Raja Sodom, Raja Gomora, Atma, Sebuim, dan Bela atau yang disebut Soar. Mereka bersekutu, kekuatan 5 melawan kekuatan 4. Mari kita serang. Akhirnya peranglah mereka. Ternyata yang 5 ini kalah. 5 kalah ini akhirnya mau tidak mau pilihannya kalau zaman dulu perang, itu mereka menjadi sekutu, menjadi tawanan dari kekuatan 4 raja ini. Saya mau tanya sama Anda, menurut Anda Kedorlaomer hebat enggak? Ini bertanya saudara, hebat enggak menurut Anda Kedorlaomer? Hebat. Ini raja hebat. Ini raja reputasinya menang perang terus. Dan Abraham dia dapat kabar, Lot ponakanmu ditawan sama Kedorlaomer. Yang menariknya adalah, perhatikan ya, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah tentara bayaran. Bukan ya? Bukan ya? Saya ulangi lagi. Maka dikerahkannyalah para pendekar dari tempat lain. Bukan ya? Siapa yang dikerahkan? Yang dikerahkan adalah orang-orang di rumahnya, saudara. Kalau saya tanya tentang Abraham, menurutmu Abraham itu siapa? Ayo, siapa Abraham? Ayo, tanya jawab. Abraham siapa? Bapak anaknya banyak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham itu banyak anaknya. Kita semua ngaku anaknya Abraham. Siapa Abraham? Halo, menurut Anda siapa Abraham? Panglima perang? Bukan, dia bukan Naaman. Siapa Abraham? Abraham itu pengusaha.
dia punya kambing domba yang dia ternakkan. Kalau kita ke Israel, itu nanti kalau Anda ke Yordania, nanti akan Anda lihat banyak tenda-tenda didirikan orang kemah. Nah Abram itu mewakili suku Baduin, yang nomaden kemana-mana keliling, kerjanya apa? Berternak, memelihara kambing domba. Dia pengusaha. Tapi yang aneh adalah ketika ponakannya tertawan, dia tidak cari bantuan dari orang lain. Dia tidak telepon bantuan sekutu dari negara lain. Yang dia lakukan adalah mengerahkan apa yang dia punya. Ini luar biasa. Dan dia hanya punya 318. Tentara Kedorlaomer nggak dicatat ada berapa ratus atau berapa ribu yang dia punya. Pasti banyak, karena kekuatan 9 raja. Yang luar biasa, dia hanya kerahkan 318 orang. Padahal itu bukanlah tentara profesional, bukanlah tentara yang hebat, yang dilatih untuk itu. Tapi yang luar biasanya adalah mereka bisa memenang peperangan, saudara. Apa yang membuat Abram bisa menang peperangan? Kadang orang berpikir kalau menang perang itu pasti kalau tentaraku lebih banyak. Saudara, Alkitab kita sudah banyak mencatat Gideon menang perang melawan orang Midian. Berapa yang dikalahkan orang Midian? Totalnya 134.000 orang. Dan itu perang di zaman itu belum pakai drone, dikirim drone dibanding atau rudal yang dikirim, enggak. 134.000 orang dikalahkan dengan apa? Berapa? Tentaranya Gideon berapa? Tiga berapa? Tentaranya Gideon? 30.000. Dia punya 30.000 loh. Terus Tuhan kasih altar call. Siapa yang takut? Pulang. Yang pulang gak kaleng-kaleng. 22.000. Coba bayangin jadi Gideon dulu kok. 22.000 pulang. Suruh minum. Yang minum dari mulut. Ditanya lagi. Yang minum dari mulut? Pulang, suruh pulang. Yang minumnya begini boleh ikut perang. Ternyata yang minum dari mulut. Totalnya 9.700. Ingat yang pertama-tama dia 22.000 ya, betul ya, 22.000 ya kalau saya nggak salah, berarti sisa 8.000. Kalau 8.000 ya berarti 7.700 pulang gara-gara minumnya pakai mulut, nggak sabar. Itu perang Gideon 300 orang melawan 134.000 orang, gimana caranya? Coba. Tapi selalu ada strategi yang Tuhan kasih di hidup kita. Ternyata kalau kita mau menjadi sebuah berkat atau sebuah bangsa, tidak perlu banyak orang. Cukup apa yang kita punya, kerjakan itu dengan maksimal. Maka itu pun akan jadi besar. Nah, gimana caranya? Apa yang membuat Abram ini bisa menang perang dengan 318 orang di rumahnya? Yang pertama, coba buka poinnya. Yang pertama, karena Abraham itu punya komitmen untuk melatih dan menjadikan orang-orangnya. Ya, saya ketika baca ini, saya pelajari. Apa ya yang membuat tentara Abram ini jadi hebat? Mereka nggak disebut tentara, orang-orang terlatih. Mereka nggak disebut pasukan, mereka cuma penggembala domba. Tapi menurut Anda, apa yang membuat mereka perang-perang? Kan ingat, dia itu kan nomaden. Nomaden itu kan pindah-pindah tempatnya. Dan nomaden itu selalu ada perompak. Orang-orang begal kalau bahasa kita. Orang-orang perampok yang coba untuk mengambil ternak mereka. Mau gak mau. Abraham berpikir gimana caranya apa yang dia punya itu bisa terjaga dengan baik. Ada kata lain, melatih orang-orangnya. Mau lihat keberhasilan ada di toko kita? Halo, saya ketemu orang jual rawon. Pak, kalau rawonnya saya jaga Pak, omsetnya naik Pak. Tapi kalau saya nggak di toko, omsetnya turun. Apalagi kalau yang jaga anaknya lebih turun. Yang sementara yang papanya tahu satu jiwa berharga untuk beli nasi rawonnya. Papanya nggak cuma kasih nasi rawon, ajak ngobrol dari mana, tinggal mana. Anak muda, anaknya merasa anak bos. Rawon, lama-lama pelanggannya pergi. Nah ketika dia ngomong sama saya, Pak, bagaimana caranya? Saya ngomong sama dia, satu yang kamu kurang, apa? Kamu cuma menjadikan anakmu jaga tempat rawon. Tapi kamu tidak pernah melatih anakmu.
Kasih senyum, shalom, shalom. Itu yang di gereja ya. Kalau di rawon kan enggak perlu, oh di sini enggak pernah tahu rawon ya. Salah saya kasih ilustrasinya. Casio, asan. Anda punya casio. Latih dong. Kadang saya pikir ya ada orang jual punya warung. Laris. Mukanya udah jadi cemberut. Itu orang masih bertahan makan di sana itu karena rasa. Tapi kalau lihat muka dari pemilik, rasanya enggak pingin makan di sana. Why? Karena enggak pernah dibangun orang-orangnya. Mau tahu kenapa gereja kita bertumbuh? Di gereja ini semua orang dilatih. Mimpi apa kita menjadi pengkhotbah? Mimpi apa kita menjadi seorang leader di tempat ini? Di sini leader itu dilatih, di-upgrade. Saya ingat Pastor Philip waktu pertama-tama tahun 2000 terjadi kegerakan, kita semua diutus. Pastor Philip lebih banyak waktu di waktu itu. Apa yang dikerjakan beliau? Melatih anak-anaknya. Diajarin, dibimbing. Tidak ada kemenangan besar terjadi selama kita tidak pernah menghargai tim yang kita punya ini di dalam rumah kita. Saya nggak tahu apa yang kau kerjakan, baik dalam CG maupun dalam Anda berkarir, mungkin Anda punya tim di situ. Ya, ada orang ngomong gini sama saya, tanya, Pak, saya ini orang perfeksionis Pak. Saya ketemu orang-orang yang, aduh Pak, kerjanya Pak, lelet. Lelet itu temannya lalat ya. Lambat sekali kerjanya. Saya nggak sabar Pak. Saya ini perfeksionis. Saya mau tanya, siapa yang perfeksionis di sini angkat tangan? Orang perfeksionis itu biasanya struggle sama orang, kamu kok nggak ngerti. Ada yang perfeksionis? Ada? Oh ada. Banyak yang angkat tangan. Tapi saya kelihatan Anda juga ngomong yang sama, aku ini perfeksionis. Gimana Pak caranya Pak? Ini yang tanya ini orang rohani. Yang ditanya juga orang rohani juga. Saya ngomong, kamu perfect mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu perfect saudara. Coba saya mau tanya, perfect mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus enggak main asumsi, dia tahu kedalaman hati. Tapi Tuhan pilih yang menggantikan pelayanan, itu dari orang-orang yang tak terpelajar. Kadang-kadang agak gregetan juga sih Tuhan Yesus. Ini sama ya bahasa Medan sama bahasa Jawa bener gak gregetan? Agak bergemuruh. Dan kata-kata Tuhan gini, sampai berapa lama lagi? Hai orang kurang percaya. Itu secara manusianya mungkin sudah mendidih. Tapi ajaibnya Tuhan, dia tetap melatih. Tuhan itu punya visi sampai ke ujung bumi memenangkan jiwanya. Tapi Tuhan fokus dengan 12 murid yang dia punya. Dia kerjakan yang terbaik 12 orang itu. Dari 12 itu ada 3 yang betul-betul digembleng secara khusus. 1 pada akhirnya mati, martir namanya Yakobus. 2 yang lain, 1 namanya Yohanes, dia banyak tulis kitab Wahyu karena dia dapat penglihatan dan segala macam. Petrus, mereka tiga-tiga ini seharusnya jadi sokok guru. Petrus menjadi sokok guru dalam kegerakan. Petrus gak bisa ngomong aku hebat karena aku gak bisa. Itu ada orang yang melatih di dalamnya. Tidak ada kemenangan yang besar selama kita tidak pernah melatih orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin kalau Anda yang masih dalam posisi dilatih, nanti saya akan kasih tahu. Ya, kalau yang melatih, milikilah hati yang sabar untuk melatih orang-orang itu. Anda dikasih percaya anak-anak di rumahmu, latihlah mereka. Ya, kadang-kadang anak-anak itu hebat menurut saya. Apa hebatnya? Mereka tuh diajak omong kadang-kadang nggak dengarkan. Tapi mereka nangkap apa yang diomongkan. Nanti ya kalau Anda nggak boleh buang sampah sembarangan, Anda buang sampah gitu di mobil buang sampah gitu. Dia kayak nggak diomongin nggak dengarkan. Tapi suatu hari kalau Anda buang sampah, dia yang teriak. Katanya nggak boleh buang sampah sembarangan. Anak itu peniru yang hebat, pendengar yang buruk. Kelihatannya nggak dengar, tapi dia yang lihat. Mau lihat anak-anak kita berhasil, latihlah mereka. Mau lihat perusahaanmu maju, bangunlah budayanya di situ. Tahu kata terlatih keluar dari kata apa? Terlatih dalam bahasa asing keluar dari kata connect.
Bukan connect-nya connecting, bukan ya. Connect, K-A-W-N-E-E-K. Artinya apa? To be trained, instruction, mendengar instruksi. Terus apa lagi? Mencoba, ada try, mencoba. Jadi orang-orang yang dilatih itu betul-betul dia diajarkan. Ya, dalam cara melatih yang paling gampang itu. Pertama pasti kata-katanya ini, I do you see. Makanya pemimpin yang baik, dia harus jadi teladan yang baik. Nah bisa kita nyuruh orang, ayo kita menang perang. Tapi kamu sendiri gak bergerak, gak bisa. Makanya dimulai dari kata ini, I do you see. Saya melakukan, kamu yang melihat. Tapi jangan terus, orang berkata, Pak, gak bisa maju segi saya Pak. Orang-orangnya itu kurang komitmen Pak. Loh, tujuannya untuk apa kamu ada di situ sebagai pemimpin? Mengerti enggak? Anda di-hire di sebuah perusahaan, pegang posisi sebagai seorang manajer untuk apa? Anda yang melatih. Enggak ada orang itu langsung jadi, itu enggak ada. Kalau sudah jadi, paling enggak dia sesama dengan sama kita, apa jabatannya, atau dia lebih tinggi dari kita yang dilatih. Enggak ada. Orang itu mulainya dari apa yang ada, dia latih itu. Nah pertama kata pelatihan itu adalah I do you see. Tapi jangan terus I do you see terus forever. Berarti kan Anda guru kungfu. Ilmu anak buahmu gak boleh naik daripada ilmumu. Tuhan tidak begitu. Tuhan berkata kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Itu hati Bapak. Hanya seorang Bapak yang berani melihat anak-anaknya jadi lebih besar. Itu hanya seorang Bapak. Tapi kalau kita guru kungfu, saya 10, ya 10 milik Tuhan. Saya 8 atau saya 7. Kamu 4 aja ya selamanya. Di GMS gak gitu. Kita senang lihat anak-anak visinya dipakai Tuhan lebih besar. Kita bangga itu. Kita tidak merasa tersaingi. Saya sudah ngitung umur saya berapa kalau Tuhan kasih. Kalau saya dikasih 30 tahun lagi sama Tuhan, nggak panjang-panjang amat 30 tahun lagi. Ya, tapi cukuplah buat saya 30 tahun lagi. Dan kalau saya dikasih 30 tahun lagi, saya mau pastikan ketika saya nggak ada di muka bumi, saya mau pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan luar biasa. Nggak ada saya harus lebih bersinar, itu adalah sebuah sukacita. Apa yang saya lakukan sekarang? Train, latih orang-orang itu. Berikan training ke mereka. Ajari mereka yang bisa mendoakan orang sembuh itu bukan cuma doa pendeta. Nggak ada ayat doa pendeta bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Betul, ayatnya bilang gitu di Yakobus. Betul. Betul nggak? Betul nggak? Kok banyak aku ini betul apa nggak betul berarti ya? Bukan gitu kata-katanya. Bukan doa pendeta. Bukan, doa orang benar. Bukan pendeta. Doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, Anda juga bisa dipakai Tuhan. Karena di gereja ini Anda dilatih, Anda dimuridkan. Ujungnya bukan untuk kita kok, untuk Tuhan. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Jadi lagu ya. Yesusnya semakin besar, kita cuma pelatih. Tapi saya mau, gak ada saya di sini. Saya mau semua kamu menjadi lebih baik. Lah Abraham itu melatih orang-orangnya. Oh ini nelayan. Oh ini orang-orang yang lahir di rumahnya ini orang-orang biasa. It's okay. Tahu kata terlatih itu keluar dari kata dilatih secara disiplin. Siap perang, tidak mendadak. Abraham luar biasa, dilatih, gak ada perang, dilatih orang-orangnya. Banyak orang melatih itu karena ada kebutuhan. Lah itu orang karena kena jurus ilmu kefefet. Gak tahu? Halo? Ilmu terdesak, kepepet. Ya, orang Medan tahu kepepet gak ya? Tahu ya? Kalau ada kebutuhan baru dilatih itu terlambat. Orang yang melatih gak ada kebutuhan, dia tetap latih. Saya punya teman pengusaha beras. Dulu saya pertama kali dia merintis beras, saya ngikutin dari awal. Saya menemani dia marketing beras di sebuah pasar di Surabaya. Dikomplain berasnya kamu nih banyak broken. Ternyata nggak cuman putus cinta aja, beras pun broken di situ. Ya, broken, kurang putih lah. Saya hibur teman saya, gak apa-apa, biasa, dikomplain itu biasa. Udah, singkat cerita dia mulai mengembangkan bisnisnya. Anda tahu saudara, suatu hari dia bangun gudang-gudang lebih besar.
dia ngomong gini, aduh apa aku salah ya membangun gudang ini untuk apa? Toh omsetnya masih 1.000 ton. Ini kebesaran gudangnya, dia bangun gudang, beberapa gudang. Saya kadang-kadang kalau lihat hidupnya dia tuh saya pikir gudangmu tuh kayak Benteng Takeshi. Nanti bangun di sini, nanti bangun di sini, bangun di situ. Kayak Benteng Takeshi. Tapi saya bilang, gak apa-apa. Kamu sedang enlarge your capacity. Sekarang anak buahmu dilatih seolah-olah anak buahmu itu adalah seorang yang bekerjanya akan diberkati ribuan ton berikutnya. Dia bilang amin, amin, amin. Suatu hari berasnya naik omsetnya dari 1.000 ton menjadi 1.300. Senang dia, happy. Sekarang gudang yang gede itu gak cukup. Dia kerja itu gak ada hari libur. Saya bilang kamu juga gak boleh begini loh, gak ada hari libur. Setiap hari ada di gudang. Mau tahu tiba-tiba dalam setahun terakhir beras dia menjadi lompat. Dari 1.300 itu, 1.500 jadi 3.000 ton. Nah saya bilang, sekarang kamu latih anak buahmu. Kamu enggak bisa begini terus. Untuk apa kamu punya 3.000 ton? Tapi kalau kamu enggak sehat pada akhirnya nanti. Latihlah. Nah, sekarang mulai dikembangkan. Dulu kalau ngomong sama saya, aduh brother, pusing brother. Pusing brother, kenapa pusing? Rame berasnya pusing. Saya bilang, pusing mana kalau rame atau mau sepi berasnya? Kalau kamu mau sepi tak doakan supaya berasmu sepi. Pusingmu nanti jadi 7 keliling. Saya bilang sama dia, belajar bersyukur. Kadang orang itu, tahu enggak, kena masalah pusing. Harusnya yang dilakukan adalah kembangkan kapasitasmu itu. Latih orang-orang di bawahmu. Buat mereka besar juga. Dan orang yang berani punya mimpi besar untuk itu, enggak mungkin dia enggak diberkati sama Tuhan. Amin. Kalau saya sebagai pemimpin, apa yang saya lakukan? Saya akan melatih orang-orang saya. Saya akan pimpin orang-orang saya. Saya akan ngomong sama mereka, tidak ada kata nggak bisa. Gak ada kata nggak bisa. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Tapi sebagai orang yang dilatih, apa yang saya lakukan? Saya akan memberikan diri saya. Please, muridkan saya. Ajari saya. Ngomong apapun, saya akan kerjakan. Itu orang yang mau dilatih. Orang yang mau dilatih, punya hati yang benar. Tidak mungkin dia selamanya jadi orang yang sama, di posisi yang sama. Dia pasti akan naik, saudara. Perhatikan ya, pemimpin sejati akan membentuk karakter. Pemimpin sejati akan membentuk pola pikir. Pemimpin sejati akan melatih melalui proses. Dan pemimpin yang sejati akan mempersiapkan generasi berikutnya. Saya senang di GMS, bukan karena saya orang dalam, ya kan karena saya pendetanya. Tapi coba lihat, banyak kegerakan di sebuah gereja padam ketika generasi pertamanya sudah nggak ada. Gerejanya kalau nggak pecah, gerejanya padam. Dan kalaupun pendetanya masih ada, nggak ada orang yang naik. Why? Karena takut tersaingi. Tapi kita bersyukur di gereja kita, pendahulu-pendahulunya masih semangat semua untuk mencari jiwa. Pendahulu-pendahulunya tetap semangat untuk memenangkan jiwa. Tapi yang luar biasa, generasi berikutnya, mereka juga dipersiapkan jalannya. Mereka juga dibentuk, dilatih, dimuridkan, dan mereka juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini banyak pengkhotbah di gereja kita, orang-orang baru, dan mereka enggak kalah hebat loh khotbahnya. Why? Karena mereka dilatih. Amin. Tidak ada kemenangan besar kalau Anda tidak pernah memuridkan apa yang ada di dalam hidupmu. Saya punya 3 anak, doakan ya, anak-anak saya belum jadi, karena yang satu masih baru lulus, mau lulus kuliah, 2 yang lain masih SMA, ya masih panjang perjalanan. Tapi saya selalu punya mimpi besar buat mereka. Saat-saat yang paling saya happy adalah mengantar mereka sekolah. Rumah saya tuh di Nusa Dua, di Bali. Jadi kalau Anda liburan ke Bali, Nusa Dua, ingat ada Pastor Samuel Muji di sini. Ya. Anak saya sekolahnya di mana? Sanur. Berapa jaraknya? 26 kilo. Pak kan ada tol, ya tolnya cuma gitu sampai, tapi yang membantu lah ya. Saya menikmati ngantar itu. Kadang sejam saya ngantar perjalanan. Lagi macet-macetnya tuh. Tapi saya menikmati, saya tidak akan dengarkan musik, tidak akan dengarkan khotbah. Nanti kalau pulang, ketika saya pulang, kalau itu hari Senin saya pulang ke rumah, saya akan setel
khotbah, saya sendiri memberikan telinga untuk saya juga dibangun dari firman Tuhan. Saya tidak bilang, oh minggu kemarin kan saya sudah mendengar firman. Saya pun hari ini tetap haus untuk dimakan firman lagi. Tapi ketika perjalanan saya tidak akan setel lagu pun tak pelanin. Tahu apa yang tak lakukan? Saya akan ngobrol banyak dengan anak-anak saya. Saya ngomong heart to heart. Anak zaman sekarang tanya, mau kuliah apa? Terserah. Mau kuliah apa? Gak tahu. Kenapa? Gak terbayangkan. Gak kuliah? Gak juga. Kan bingung kita yang tanya. Dan lebih bingung lagi gak ada yang senyum, gak ada yang guyu, gak lucu ya. Ini khotbah siang-siang gini harus buka mata lebar-lebar. Kenapa ada orang begitu? Gak diarahkan. Saya ngomong sama anak saya enggak mau kamu sekolah, ada orang anaknya sekolah, mamanya sampai jual rumah, rumahnya dijual murah, harusnya rumah itu bisa harganya 20 M, karena butuh anaknya sekolah ke Amerika, dijual 15 M, dan anaknya disekolahkan ke Amerika. 5 tahun anaknya pulang, 4 tahun atau 5 tahun anaknya pulang. Sementara harga rumah yang dijual 15 M itu, dengan 4-5 tahun kemudian tiba-tiba harganya jadi up. Jadi propertinya nilainya 40 M. Anaknya kerja di Jakarta, diterima kerja gaji 6 juta. Saya enggak alergi sekolah ke luar negeri ya. Kalau bisa punya sekolah yang terbaik. Tapi menurut saya, latihlah anakmu mulai sekarang. Jangan sampai pulang-pulang enggak tahu tujuan. Itu anak kalau dipercayakan ke kita, latihlah mereka. Tapi hai anak-anak, kalau ada anak-anak di sini, atau karyawan yang kerja ikut orang, ingat, orang yang dipimpin, pertama-tama yang harus Anda punyalah kerendahan hati untuk belajar. Yang kedua apa? Setia dalam perkara kecil. 3 apa? Belajar hormat kepada pemimpinmu. 4 apa? Belajar bersatu kepada visi dari pemimpinmu. Kalau Anda bisa sepakat dengan pemimpinmu, tidak mungkin apapun yang Anda kerjakan, tidak mungkin gak jadi besar. Anak yang sepakat dengan orang tuanya, tidak mungkin anak itu gak dipercaya. Kalau papanya punya perusahaan, nanti yang paling dicari adalah anak yang bisa sepakat sama orang tuanya. Amin. Amin. Bisa enggak lihat orang-orang di rumah kita? Apa yang Anda lihat sama mereka? Pahlawan yang hebat, tentara yang hebat, pasukan yang luar biasa, atau orang ini kok masih hidup, lu kok masih hidup. Kegagalan orang gak bisa berkembang itu karena dia gak pernah melatih orang-orangnya. Semoga ini bisa menjawab. Yang kedua, apa yang membuat Abraham bisa menang perang? Perhatikan, dikatakan begini, di Kejadian pasal 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Perhatikan ya, orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Kata lahir di rumahnya itu berarti di poin kedua, coba tunjukkan poin kedua saya, adalah orang-orang yang mereka semua itu dibangun. Mana poin saya yang kedua? Yang poin kedua saya, mereka semua adalah orang-orang yang dibangun atas dasar nilai dan tujuan yang sama. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan, makanya tiap pagi kita disuruh senam, habis senam terus disuruh membacakan slogan di perusahaan tersebut. Ternyata tanpa disadari itu sebetulnya membentuk kebudayaan. Kita semua dilatih di situ. Nah, orang-orang Abraham ini bagus sekali, mereka lahir di rumahnya. Hanya orang yang lahir di rumah yang bisa menangkap visi yang sama, orang-orang itu akan menjadi orang-orang hebat. Di gereja kita, kalau mau lihat orang-orang hebat, gereja kita nggak tertarik lihat orang lain di luar sana. Gereja kita selalu akan lihat orang-orang yang ada di rumah. Siapa orang-orang yang di rumah? Orang-orang yang di rumah adalah orang-orang yang pertama, dia pasti punya same vision, punya visi yang sama. Ya, saya kalau punya slogan dalam hidup saya, your vision, maksud saya apa yang Pastor Philip punya visi, itu adalah my vision. Your vision is my vision. Kalau di rumah saya, my vision, saya akan ngomong sama anak saya, it's your vision. Saya kalau ngomong sama anak-anak saya, kamu enggak perlu memulai sesuatu itu dari merintis lagi dari bawah. Makanya sekarang ada istilah perintis dan pewaris. Betul ya?
perintis dan pewaris. Siapa perintis? Ya orang-orang pertamanya, Abraham itu perintisnya. Nanti pewarisnya siapa? Ishak itulah pewarisnya. Baik sisi yang perintis, ngajarin yang pewaris ini. Saya kalau ngomong sama anak-anak saya, kamu sekarang kalau mau bangun nama, kamu enggak mulainya dari nol. Aduh saudara percayalah, saya dulu waktu pertama kali pelayanan, saya tuh sudah kenyang diejek. Siapa yang khotbah? Oh ada dari dalam. Pastor Philip? Bukan. Pastor Judi? Bukan, Pak. Pastor Judi kan lebih dulu ada full timer. Siapa? Disebutkan nama-nama, enggak ada yang pas, saudara. Terakhir dia paksa itu orang kepo. Siapa? Saya bilang, saya. Hah? Mentolok gini, saudara. Ini ada orang enggak di sini sih? Diajak lucu-lucu kok enggak guyu. Tidur Anda ya. Saya kenyang di situ. Tapi saya selalu tangkap visi yang sama. Orang yang lahir di rumah adalah orang yang same vision. Bisa melihat tujuan yang sama. Hari ini saya membangun pelayanan. Anak-anak saya sudah sekarang mereka, kemarin saya tuh so random. Ketemu orang itu, pernah suatu hari naik pesawat, tiba-tiba kursi saya didudukin orang. Ya kan, loh kursinya kok didudukin orang? Ini kan bukan naik kereta api atau naik bis zaman dulu. Zaman dulu orang bisa tidur di kursi kita. Ini kan semua sudah, ini apalagi naik pesawat, enggak mungkin. Saya tapi kan harus terhormat ngomongnya sama, enggak usah ngomong sama orang yang duduk di situ, ngomong sama pramugarinya. Sorry, kursi saya didudukin orang. Oh yang mana Pak itu? Di depan saya. Oh ya 3 orang lagi duduk di situ ngeblok kita. Akhirnya dia, sebentar Pak, dia ngomong sama orang itu, ternyata dia salah, dia baru pertama kali naik pesawat, dia duduk di situ. Akhirnya dia kursinya di belakang. Habis itu dia langsung gini, silakan pastor, silakan duduk. Kok jadi panggil pastor? Wah jemaat ini. Wah dia, tunggu ya pastor, dibersihin. Terus saya tanya, jemaat di mana? Saya jemaat Surabaya Rooftop, jadi pramugarinya di situ. Oh iya. Kemarin saya ke KL, check up ini ceritanya, duduk di situ. Ada orang duduk di sebelah saya. Gak kenal ini semua pasien, orang sakit semua. Tiba-tiba dia ngomong ini, pastor from GMS? Oh yes. Saya tanya, kamu dari mana? Saya pastor dari Amerika. Saya lihat kamu. Dalam hatiku ya ampun, duduk di sini pun juga ada CCTV. Di mana-mana ketemu orang. Tahu enggak saya kalau ngomong sama anak saya? Kamu nanti kalau sampai kamu memulai pelayanan, kamu enggak memulainya dari bawah. Tapi kamu harus bisa, orang akan melihat kamu dari karaktermu. Nah apa yang saya lakukan? Saya ajarin mereka. Saya kasih visi mereka. Tunjukin mereka. Karena bicara pekerjaan Tuhan enggak boleh rugi gara-gara kita mati terus jadi tutup itu rugi. Tapi pekerjaan Tuhan harus makin besar oleh karena adanya kita. Kita enggak ada, penerus kita akan meneruskan lebih besar lagi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Punya same vision, latih orang-orang kita. Same DNA dari sama. Makanya yang pelayanan di gereja kita enggak mungkin kalau mereka enggak lulus MSc 1, MSc 2. Kalau mau jadi leader enggak mungkin mereka kalau enggak lulus CGT dulu. Ya kan, semua ada trainingnya di situ. Apalagi yang dipunya, same value. Perhatikan ya, rumah rohani yang sehat pasti melahirkan pejuang-pejuang yang hebat. Kalau rumahmu sehat, kamu akan melahirkan anak-anak yang hebat di situ. Kemenangan itu bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, selalu apa yang ada pada kita. Latihlah mereka, kasih nilai. Di zaman itu, di perjanjian lama, zaman Musa, orang itu selalu di tempat makan akan ngomong anaknya. Nanti ketika tidur diomongi lagi anaknya, itu visinya jelas saudara. Nah, sekarang ini banyak orang itu, kalau zaman dulu orang enggak mau makan, dimarahi dia. Makan ya. Kalau sekarang, enggak mau makan, enggak, kasihin pun, makan. Kan salah itu. Apa yang mau diajarkan nilainya di situ? Enggak ada. Makanya orang-orang di rumah kita, mereka harus jadi orang berhasil. Kapan dia bisa berhasil? Ketika ada pemimpin yang memberikan visi dalam hidup mereka. Ajari, jangan capek jadi orang tua, jangan capek untuk ngomong, jangan capek untuk membagi visi di situ. Ceritain mereka. Amin. Diberkati enggak saudara? Amin ya.
Yang ketiga, oh haleluya. Ya, saya kepingin cepat selesai saudara. Yang ketiga, apa yang Abraham punya sehingga tentaranya menang perang? Karena Abraham memiliki strategi yang tepat untuk menang dalam peperangan. Coba ya, perhatikan ayat 15. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Saya suka kata-kata pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Pada waktu malam, orang tidak pernah tahu berapa kekuatan kita. Tahu strategi yang dipakai Tuhan dengan Gideon? Bukan idenya Gideon, Tuhan yang kasih hikmatnya ke Gideon. Gideon, nanti kalau perang, ingat tangan kanan bawa buyung, tangan kiri sangkakala, pedangnya cuma di sini. Mana ada perang begini? Perang itu kan harusnya bawa pedang. Ini enggak. Malam-malam, tiba-tiba dibunyikan sangkakala, gitu. Terus dia berkata, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Mereka bikin keonaran malam-malam. Dan itu mereka banting buyunya sampai bikin kegemaran di waktu itu. Dibagi lagi 300, dibagi 3, 100, 100, 100. Itu hikmat dari Tuhan buat Gideon. Yang terjadi apa? Orang-orang Midian saling membunuh. Karena mereka gentar. Makanya saya pikir, kenapa ya Tuhan kasih disuruh orang yang takut disuruh pulang. Bayangin kalau itu banyak penakut, itu jangan-jangan tentara Gideon pun bisa mati saling bunuh-bunuh sendiri. Chaos soalnya. Lihat musuhnya saling bunuh-bunuh, mereka juga saling bunuh-bunuh sendiri. Makanya yang takut pulang. Yang nggak bisa menahan diri, minumnya pakai langsung dari mulut. Yang nggak bisa menguasai diri, pulang. Sisa orang yang betul-betul terlatih. Dan apa yang dilakukan? Bayangin mereka bikin keonaran sementara orang bunuh-bunuh. Mereka 300 orang itu teriak-teriak di tempat yang sama. Pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon, pedang bagi Tuhan. Ibarat itu kayak badai gitu, pedang bagi Tuhan, pedang bagi Gideon. Plain semua mereka. Pokoknya gini aja, ini perang model apa gitu mungkin. Tapi itu strategi saudara. Banyak orang itu ingin menang perang, gak pernah memikirkan strateginya apa. Abraham tahu kekuatannya gak seberapa. Ini loh cara paling gampang mengukur strategi. Strategi yang terbaik itu bisa terjadi ketika yang pertama, Anda pahami masalah dengan jelas dulu. Masalahnya ini apa? Ya, orang gak bisa mengukur strategi kalau dia gak pernah tahu masalahnya apa. Saya kalau tanya orang, kenapa pekerjaannya gak berhasil? Saya akan tanya. Pertanyaan saya begini, kamu keuntungan kamu tahu? Tahu, kalau keuntungan orang mesti lihat. Terus saya tanya berikutnya, kamu stok opnam? Gak pernah stok opnam. Lu gimana kamu tahu perusahaanmu sukses apa enggak? Gak punya waktu, ya gak bisa. Kamu harus stok opnam. Hanya stok opnam tahu piutang dan utangnya berapa. Tapi kalau kamu gak pernah itu, kadang orang itu gak mau capek. Gak ada orang berhasil kalau dia gak mau capek. Enaknya jadi bos, oh belum tahu, Anda belum pernah jadi bos soalnya. Makanya ada orang ditanya, cita-citanya apa? Jadi anak bos. Loh kenapa gak mau jadi bos? Bos pusing. Anak bos tinggal minta uang. Bos, kenapa jadi bos? Mikirkan sistem itu gak gampang. Dia akan cari otak berbagai, gimana caranya. Lihat, cara menyusun strategi yang pertama, Anda harus tahu masalah di pekerjaanmu itu apa. Yang bisa dipahami dulu, masalahnya apa? Apa yang membuat itu gak berhasil? Yang kedua, goalmu jelas nggak di dalam planningmu itu? Mau apa yang mau dicapai? Kan betul kata-kata pepatah, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau orang nggak punya visi dalam hidupnya, gimana caranya dia bisa melangkah kemana? Hanya visi yang membuat kita tuh bertahan ketika badai datang. Saya pernah mau ke Jember, mau ke Surabaya dari Jember. Di tengah perjalanan di kota Pasuruan, itu terjadi banjir bandang. Saya itu dilewatin pedalaman saudara. Lihat truk-truk itu sudah berhenti, orang banyak sopir yang membuka baju, ya karena panas, jadi dia tidur-tiduran. Saya itu karena punya visi ke Surabaya, harus ke Surabaya. Saya betul-betul pakai cara banyak jalan menuju Roma. Lihat ambulan, saya di belakang ambulan. Sampai terakhir berhenti di kota Pasuruan, depannya ada satu roti yang terkenal di Pasuruan. Itu banjirnya itu di depan saya, jadi nggak bisa lewat. Di depan saya truk tronton, belakang tronton, jadi saya nggak bisa berputar. Apa yang saya lakukan? Pulang? Enggak.
Karena saya punya tujuan jelas. Jam 3 pagi tiba-tiba dibel, ton gitu. Ternyata banjir bandangnya sudah surut, trontonnya ngebel di belakang saya. Saya bangun dari tidur, akhirnya saya pergi, itu perjalanan 9 jam. Kenapa saya tetap sampai di tujuan? Karena tujuan saya jelas. Banyak orang tidak kemana-mana dalam pekerjaan. Banyak orang tidak kemana-mana dalam keluarganya. Kenapa? Tujuannya nggak jelas. Tujuanmu harus jelas, mau jadi apa Anda? Halo? Kita punya tujuan itu jelas. Yang keempat, gimana caranya mengatur strategi yang baik yang keempat? Adalah minta hikmat Tuhan. Saya suka Amsal 3 ayat 12. Jikalau kita mendapat pengertian. Pengertian itu keluar dari kata gated. Dan hikmat, orang yang punya pengertian, orang yang punya kepandaian dan orang yang punya hikmat. Kepandaian dan hikmat. Coba kita buka ya satu ayat ini di Amsal 3. Amsal 3 ayat 12. Coba dibantu saya, Amsal 3 ayat 12. Bisa dibantu? Amsal 3 ayat 12. Saya baca aja dari sini. Amsal 3 ayat 12 katakan begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dikatakan karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 13 berarti kan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kata hikmat keluar dari kata find it. Ketika Anda mencari Tuhan, karena permohonan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan kurang hikmat buat hidup kita. Ada aja hikmatnya. Makanya saya katakan, saya baru operasi pembuluh darah. Pembuluh darah saya ternyata buntu 100 dan 99%. Ya. Saya tuh takut jarum, trauma masa kecil. Ya. Pokoknya kalau saya ngomong tentang jarum, itu saya pasti ditensi. Langsung orang ngomong tentang jarum itu, tensi saya kalau diukur, tiba-tiba langsung cepat sekali. Cepat ditensi gitu 150, tinggi jadinya kayak hipertensi. Nanti saya bilang gini, go relax. Saya mau vaksin COVID itu waktu itu, ditensi, gak berhasil saya. Kenapa? Tahu tensi saya berapa? 180 saudara. Gak bisa vaksinnya masuk di saya. Susternya bilang, Pak tenang Pak, relax sama Kak Isa, Pak relax. Relax. Akhirnya relax. Nanti turun jadi 140. Nanti turun lagi. Akhirnya 140 tetap diinjek. Karena saking takutnya jarum. Kemarin saya ngalami di operasi. Dokter bilang saya harus bypass. Tapi di situ saya tenang, saya bisa memilih saya enggak mau bypass. Kok bisa memilih, dokternya disuruh pilih opsi saya, bukan opsinya dia. Tahu nggak? Gara-gara saya dalam masa seperti itu, saya dapat ayat itu yang kuat sekali. The Lord is my shepherd and I shall not want. Itu kata-kata itu, aku nggak perlu khawatir apapun juga. Tuhan lo gembalaku. Sementara orang panik, tanya masker saya, dibuka Pak maskernya, Bapak sesak napas? Enggak, ring yang masuk ini. Sakit Pak, memang menekan ringnya ketika masuk itu. Sakit Pak, dokternya tanya, sakit Pak? Enggak, gitu. Saya tuh tenang. Karena saya sudah dapat jaminan, ada find it, ada hikmat yang Tuhan kasih tuh. Kamu gak akan mati di sini, kamu akan bisa melewati ini semua. Jadi saya tenang. Sementara operasi selesai semua, dokternya puji-puji, dokter berikutnya, wah bagus loh. Karena itu kan kerja tim. Kanan, 3 langkah ke atas, pakai bahasa Inggris ya mereka. Nanti pompa, gitu. Kanan, kiri, pompa. Kanan, agak kurang ini, terus dipuji susternya sama dokternya, oh bagus loh, kita bagus sekali, hasilnya bagus, senang pasiennya, denger itu. Mari gitu alas setelah keluar, tiba-tiba dokternya bilang, Haya? Hah, Haya? Orang Medan tahu ini Haya? Dok, kenapa dok? Gagal balonnya, dimasukin lagi alatnya. Tambah ring lagi, makanya jadi the Lord of the Ring. Harusnya saya di bypass. Tapi tahu enggak, kenapa saya tetap tenang di situ? Saya dapat hikmat, find it itu loh. Kamu enggak akan mati di sini. The Lord is my shepherd. Istri saya sementara bergumul, berdoa yang enggak takut jarum, berdoa karena takut suaminya ini, suaminya dilaporin tindak jantungnya begitu, buruk. Ditambah lagi suaminya takut jarum, istri saya lebih bergumul. Suster itu ketika ngomong, Bu operasinya sudah selesai,
Istri saya tanya, gimana nurse? Suami saya, itu suster hari itu budek saudara. Nggak jawab, diem. Istri saya tambah deg-deg kan. Nurse, gimana suami saya? Diem aja. Nurse, gimana suami saya? Istri saya nggak berani masuk di meja operasi. Baru ketiga, baik bu, baru lari istri saya. Lihat saya, gimana kok? Gak apa-apa, aman, baik. Aku ngobrol-ngobrol sama dokternya, sampai dokternya bilang, Pak, yang kali ini jangan ngomong dulu ya Pak. Saya berfokus ini Pak. Saya menghibur dokternya. Why? Find it, menemukan. Kalau Anda dekat sama Tuhan, Tuhan bisa ngomong sama kita loh. Tuhan bisa ngomong sama kita. Tuhan bisa bicara sama kita, saudara. Tapi kalau kepandaian, itu bukan find it, get it, mendapatkan. Ilmu itu Anda harus cari. Jangan malas ke gereja. Jangan jadikan khotbah itu obat tidur yang paling terbaik. Kenapa Pak? Pasal 1, tiba-tiba hawa ngantuk datang Pak. Kalau di rumah saya nggak ngantuk, tapi kenapa di gereja selalu? Makanya saya kemarin guyon sama Bu Vena, Pastor Vena, kalau mau buka stand lagi Gedung Biskup, hati-hati. Nanti lihat banyak orang tertidur ada di situ. Karena nyaman kursinya, empuk. Anda harus get it, mendapatkan. Kapan get it? Ketika Anda bangun hidupmu, dibangun. Maka Anda akan mendapat kepandaian. Abraham itu, dia punya strategi karena dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Terakhir, yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat Abraham menang perang? Karena kemenangan besar terjadi. Karena Tuhan yang menyertai. Pada akhirnya ketika perang itu terjadi menang, ketemu Melkisedek, Raja Salem. Melkisedek membawa roti dan anggur, perlambangan Tuhan. Abraham datang ke situ. Dia persembahkan 10. Terus apa kata-kata Melkisedek? Tuhan yang menyerahkan musuh-musuhmu. Saudara, pada akhirnya kemenangan itu karena Tuhan. Kalau orang sukses itu karena nonton YouTube. Di YouTube itu banyak ilmu. Ya, cara memperbaiki aki, mobil, ada di situ. Cara memperbaiki kloset kamar mandi kita ada di situ. Saya bisa bongkar-bongkar sendiri. Yang saya belum bisa mencuci AC di rumah saya. Saya sampai pingin manggil tukang servis AC, terus saya mau duduk di situ, tak liatin gimana caranya dia bongkar. Kalau semua kepandaian, kalau semua kesuksesan itu karena pembelajaran yang dunia kasih, semua orang sukses pasti. Tapi ada masa di mana orang sudah berusaha, tapi berkatnya belum terlihat. Mau tahu kenapa? Karena gak ada Tuhan di dalamnya. Saya banyak ketemu orang sukses. Saya selalu tanya, apa rahasiamu? Faktor X. Apa faktor X? Tuhan yang membuat aku jadi begini. Aku gak punya hikmat untuk itu. Tapi ada aja. Ada satu orang, dia seorang pekerja, dia seorang pelayan musik, main di gereja-gereja. Ya. Suatu hari dia memutuskan dia pindah tempat ke luar pulau. Hidup di Jakarta dia pas-pasan, dia punya rumah hanya satu kamar bilik itu L4, lu lagi. Ketemu anak istrinya di situ, nggak ada sekatnya. Tapi suatu hari dia pulang, dia beli tanah di satu daerah di Sulawesi. Tiba-tiba nggak berapa lama, dia di situ dia usahanya tanam jagung, pokoknya jual hasil bumi. Ya. Terus suatu hari, bahkan dia itu pun aja pas-pasan di situ. Tapi dia suka cita, dia sambil menginjil jiwa-jiwa, dia lakukan itu. Suatu hari, ada orang pemerintah datang, tawar tanahnya, aku mau beli 1 M tanah itu. Dia, wah 1 M kan gede bagi dia. Terus dia tanya temennya, aku mau dibeli loh tanahku sama pemerintah. Langsung temannya bilang, kalau pemerintah sampai beri 1 M, itu pasti ada sesuatu yang berharga di tanahmu. Mau tahu apa yang ada di situ? Ternyata di tanahnya ada nikel. Ini khotbah keempat saudara ya, nikel. Belakangan dia jual tanahnya, dia bisa beli hotel di Bali 60 M. Dari mana dia bisa menjadi kaya gitu? Faktor X, ada Tuhan di dalamnya.
Kalau hari ini Anda merasa, Tuhan kapan ini jadi besar semuanya? Kenapa Anda tidak lihat Tuhan di hidupmu? Bahwa Tuhan bisa menjadikan itu besar. Tuhan itu loh Bapa yang baik. Kalau kamu minta roti, dikasih apa? Coipan. Oh bukan di sini ya, popia. Kalau kamu minta roti dikasih apa? Nggak mungkin dikasih batu kan? Kalau BPK. Kalau kamu minta ikan, nggak mungkin dikasih BPK kan? Tambah seneng ya. Minta ikan, dikasihnya ular, nggak mungkin. Tuhan itu spesifik sama kita. Dan Tuhan ngomong gini sama kita. Bapa yang di dunia ini yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri.